Oke, record udah. Oke, tadi sampai sini ya. Ada 6 lagi mau masuk, silakan. Oke. Oke, di sini sampai sini tadi ya. Ada yang 2 lagi mau masuk. Kita coba lihat lanjutannya. Nah, bagaimana kalau ini kan gampang gitu kan, persegi. Nah, ini coba lihat bentuk lain gitu ya, kita lihat. Di sini nih contoh ya, contoh lain gitu ya. Bagaimana mencari luas, masih pelajaran SD ya. Di sini nih, ini kan ada bentuk ya. Kalau kita bisa katakan ada 2 bentuk di sini ya. Pertama dia bentuknya adalah segitiga, satu lagi persegi. Kalau seandainya mau pakai trapesium boleh rumus kalau masih ingat ya. Tapi kalau tidak bisa kalian pilah-pilah dulu, dibagi aja nih. Ya, dia akan menjadi ada bentuk segitiga sama satu lagi bentuk persegi panjang. Di sini fungsi Y sama dengan X tambah 1. Ya, X sama dengan 1 ini nanti kalau seandainya kalian lihat, kok bentuknya bisa kayak gini. Ini garis linear ya, garis lurus. Bagaimana cara membuat garis seperti ini? Kok bisa bentuknya seperti ini? Gampangnya adalah ketika ketika X-nya 0, ya, maka Y nilai berapa? Berapa tuh? Ketika X-nya 0, berapa Y? Ada yang tahu? Coba masukin ya. Ketika nilai X-nya 0, 1, Pak. Y berapa? 1. Maka di sini dia dimulai di sini nih. Ya, titiknya ketika Y sama dengan 1, X-nya sama dengan 0. Itu ada di sini. Ketika nilai X-nya 1, berapa nilai Y? Ganti saja di sini ya. X dengan 1, 1 tambah 1 berapa? Berapa? 2. 1 tambah 1, 2. Maka ketika X-nya 1, Y adalah 2. Nah, ketika nilai X-nya 2, nilai Y berapa? 3. Maka bentuknya seperti ini ya, garis. Karena bentuknya nggak ada pangkat, maka dia tidak milik liuk ya. Dia tidak punya pangkat, tidak milik liuk, maka lurus saja, maka secara garis dia bentuknya seperti ini ya. Dari mulai potongan dengan Y angka 1, terus ketika nilai 2-nya Y berada di 3. Ini cara mencari luasnya itu dengan cara tadi saya sampaikan bisa dengan trapesium, silakan gitu ya. Tapi kalau kalian ingin dengan cara lain gitu ya, pakai aja ini dibagi di segitiga gitu kan, sedangkan sini persegi panjang. Rumus segitiga itu kan apa? Apa luas segitiga? Kalian tahu? Alas kali tinggi, Pak. Setengah alas kali tinggi. Ini kita bagi nih. Setengah, berarti kan setengah, alasnya berapa nih? Berapa alasnya? 2, Pak. 2 ya? Nah, ini 2 ya? 2. Alasnya 2. Tinggi berapa? 2. 2. Dari mana datang 2? Ini 2. Kenapa 2? 3 kurang 1. Oke. 3 kurang 1. Karena dari 1 ke 3 ini jaraknya 2 kan? Berarti di sini tingginya juga 2 ya? Tinggal seperti aja ya. Berarti luas alasnya berapa? 2 kan? Kalau persegi panjangnya? Berapa? Panjang kali lebar 2 kali 1, Pak. 2. 2 kali 1. Berarti 2. sama dengan 2 ya. Panjang kali lebar. Nah, sekarang kita dengan cara integral juga bisa. Gitu. Kita bisa melakukan dengan cara integral. Tadi kan rumus persamaannya adalah Y sama dengan X tambah 1 ya. Maka kalau kita integralkan X tambah 1 ini nilai adalah integral dari X itu berapa? Sini N-nya adalah 1 kan. 1 tambah 1, 2. Jangan lupa dia adalah 1 per N tambah 1. 1 tambah 1 berarti kan 1 per 2 ya. 1 per 2 kali X pangkat 2. Integral dari 1 nilai adalah X gitu. Nah, sekarang baru diganti saja ya. Ganti nilai X ini dengan angka yang di atas dulu ya. Nanti nilai X diangkat di atas dulu. Itu 2. Maka 2 pangkat 2 itu nilai adalah 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. 4 bagi 2?
4, Pak. 4 bagi 2? 4 bagi 2. 2 ya. 2 tambah 2. 2 tambah 2. 4. Nah, ini 4 ya. Sini 4. Nah, sedangkan 0 ya, berapapun angkanya gitu ya. 0 dipangkatkan ya hasil 0 gitu kan. Jadi 4 kurang 0 gitu kan. Hasilnya adalah 4. Nah, saya lupa menekankan ya. Rumusnya jangan lupa ya. Oke, ada di slide sebelumnya. Nah, ini jangan lupa rumus ini ya. Nah, ini. Yang di atas ini diganti nilai X dengan di atas dikurangkan ya, dikurangkan dengan yang di bawah. Nilai yang diganti dengan di bawah. Oke, sekarang kita ke yang lain lah. Nah, ini milik. Jadi penggunaan dia nanti penerapannya dalam integral ya kira-kira gini. Ini di mikro, saya nggak tahu kemarin diajarkan sama Pak Amra ya. Dalam konsumen gitu, kenapa ada istilah nanti surplus konsumen, ini pelajaran mikro, ini adalah angka ya, angka tertinggi harga itu, walaupun tidak ada yang beli ya. Bisa jadi di harga di sini itu ada konsumen yang mau beli dengan harga sekian ya. Di harga di sini ada konsumen yang mau beli gitu. Eraser dulu. Biar nggak bingung ya. Di harga ini harga tertingginya, tidak ada yang beli ya. Tapi di harga ini sih mungkin ada yang beli gitu. Sama misalnya, misal kalian mau beli apa ya, makanan gitu ya, beli roti itu ternyata kalian mengasumsikan harga roti ini kayak 20.000 gitu. Dia bawa uang 20.000. Ternyata harga rotinya itu cuman seharga 10.000. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kalian rasakan ketika awalnya kalian duga bahwa harga yang 20.000 ternyata dijual dengan harga 10.000. Kalian sebagai yang jajan gimana perasaannya? Apa yang terjadi perasaan kalian? Rugi, Pak. Hah? Rugi atau merasa untung gitu? Jadi coba ya kalian. Rugi, Pak. Rugi? Kok rugi? Untung, Kalian Pak. merasa harganya 20.000, bawa uang 20.000. Ternyata pas belanja di pasar gitu ya, di toko roti harganya 10.000. Di rumah bawa uang 20.000, ternyata di sana 10.000. Artinya di sana kalian merasa ada kelebihan ya. Jadi ada di sini bahasanya surplus konsumen gitu. Jadi konsumen itu merasa ada kelebihannya. Walaupun dia sanggup ya membeli itu di harga sekian. Sekarang surplus konsumen ini itu kalau seandainya kita lihat ya, dia itu bernilai. Ini kan kalau kalian di mikro kan diajarkan ya bahwa ini keseimbangannya, yaitu ketika harganya P0 gitu. Barang yang terjual itu atau dibeli sebanyak Q0 gitu. Orang-orang yang merasa puas ketika harga itu lebih murah dari apa yang diekspektasikan itu dinamakan surplus konsumen ini gitu. Nilainya seperti apa? Yaitu berarti di atas ya harga ini ya, tapi di bawah kurva ini gitu. Jadi sepanjang kurva ini tapi dia berada kayak ini ya. Kalau dia bentuknya linear nih, akan bentuknya seperti segitiga, tapi di sini bukan non linear ya, jadi bentuknya agak melengkung sedikit. Jadi dia ada di bawah di sini, tapi dia di atas keseimbangan P0 sama Q0. Nah, ini bisa dicari dengan cara melakukan ya. Kalau kita lihat persamaan ini bisa diselesaikan dengan cara integral, mencari nilai luas yang diakhir ini. Gitu. Luas yang diakhir ini adalah surplus konsumen. Prinsip dari integral itu mencari luas di bawah kurva. Ya. Integral itu bisa mencari luas di bawah kurva. Kalau kita lihat kurva ini, ya, itu persamaan dari demand atau permintaan. Sedangkan dia tidak mencapai semua yang di bawah kurva ini dianggap sebagai surplus konsumen. Cuman yang di akhir ini saja. Ya. Maka kita batasi dia. Jadi kurva ini kita batasi dia dari 0 sampai Q0 gitu, sampai titik ini gitu. Jadi kita punya fungsi demand itu, tapi kita batasi dia, dibatasi sampai nilai Q0 karena nggak lebih dari sampai sini gitu kan. Dia tidak sampai di titik ini, dia cuma sampai di titik Q0. Terus lanjutannya adalah dia pun tidak mencapai luas dari OABC ini gitu. Ya.
Karena kalau udah di bawah ini, dia tuh udah wilayah yang tidak dijual gitu. Artinya produsen nggak mau jual kalau di bawah harga itu. Artinya di sini pun tidak kita pakai gitu. Dari OABC ini, kalau kita lihat sekilas dia bentuknya kalau nggak persegi ya persegi panjang. Rumus persegi sama persegi panjang kan agak sama gitu kan, sisi kali sisi gitu ya. Atau panjang kali lebar, tergantung lah sisi di sini berapa panjangnya gitu ya. Di sini sisi di sini berapa lebarnya, bebas. Jadi nggak jauh beda rumus luas, nggak pengaruh ya kalau seandainya bentuknya persegi atau persegi panjang. Jadi di sini kita bisa melakukan satu ide bahwa consumer surplus itu bisa dicari dengan cara melakukan integral, tapi kita batasi dia dari 0,0 sampai titik keseimbangan barang yang terjual gitu, atau Q0. Terus dikurangi bagian yang tidak kita butuhkan, yaitu nilai dari OABC, itu adalah ruas persegi. Berapa luasnya? Di sini adalah panjangnya itu dari 0 sampai Q0 gitu ya. Lebarnya dari 0 sampai P0. Berarti kan sama nilainya dari nilai sejumlah nilai Q0 sama P0 gitu. Jadi Q0 kali P0 lah luas dari persegi itu. Kalau di surplus produsen itu kebalikan dari konsumen, bahwa si produsen awalnya mengira bahwa harganya 10.000, ternyata di pasaran laku 20.000. Nah, itu sama nanti si produsen memiliki surplus gitu, kelebihan gitu. Jadi dari awal yang dia mau jual ternyata laku lebih besar, ya, maka di sini bentuk kurvanya seperti ini ya. Karena kita lihat prinsip dari integral itu berada mencari luas di bawah kurva ya. Ini kurva penawaran ya, supply ya. Maka nilainya itu akan menjadi cuman yang ini aja nih, 0A, kalau seandainya di sini ada B ya, luas ini aja. 0A, B, D. Sedangkan itu bukan yang kita cari gitu. Yang kita cari adalah nilai yang ini gitu, yaitu adalah C, B, D. Nah, akhirnya kita lihat bahwa oh ya ternyata bentuknya itu adalah bentuk persegi gitu ya, dikurangi dari nilai luas yang ini, OA, BC, OA, BD, itu adalah luas di bawah kurva. Maka kalau surplus produsen, kalian bisa melakukan mencari luas persegi ini, yaitu Q0 kali P0, dikurangi integral dari kurva penawaran. Ya, oke. Sekarang udah jam berapa nih? Udah 9.54. Oke. Nanti materi lanjutan saya lanjutkan ya di satu lagi nanti tugas kalian kerjakan saja di apa ya? Di nanti saya kirim ke itu aja deh. Kalian coba kerjakan, kita kerjakan di Google Classroom saja ya. Saya agak kapok tanda kutip ya dengan Island, kadang-kadang stabil, kadang enggak gitu kan. Nanti kasihan kalian nggak bisa mengerjakan tugas gitu. Jadi nanti saya kasih linknya ke kalian, ada tugas, ada kalian bisa lah sampai besok saya tambah waktunya, sampai besok kalian kerjakan jam 10 ya terakhir kumpulkan. Itu latihan menggunakan metode Riemann. Riemann tadi nggak secara detail, tapi bisa kalian lihat nanti aturannya dari bukunya si itu, buku Hoy. Sama ada contoh satu lagi soal berupa soal integral definite. Jadi